Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya ya, tentang apa sih sebenarnya itu jurnal penyesuaian? Jadi di sini kita akan membahas tentang yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian, yang menjadi penyebab terjadinya penyesuaian adalah yang pertama, beberapa transaksi belum dilakukan jurnal karena memang belum saatnya dilakukan. Sementara yang kedua adalah beberapa beban belum dilakukan jurnal selama periode akuntansi karena beban tersebut belum digunakan. Masuklah kita ke tujuan penyesuaian. Yang menjadi tujuan dalam pembuatan penyesuaian yang pertama adalah agar pada akhir periode akun real yaitu harta, utang, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sementara yang kedua adalah agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi, akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu ada 5. Yang pertama adalah penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, pemakaian supplies. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Dan yang keempat, beban-beban dibayar di muka. Dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sampai dengan 3 poin saja. Jadi penyusunan yang pertama tadi adalah penyusutan aktiva tetap. Terlebih dahulu guys, kita harus tahu apa itu aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang masa penggunaannya lebih dari 1 periode akuntansi. Yang namanya aktiva tetap ini akan mengalami penurunan nilai yang dikenal dengan penyusutan. Jadi guys, yang menjadi contoh daripada penyusutan aktiva tetap itu adalah seperti gambar berikut ini. Dimana di sini penyusutan aktiva tetap itu terdiri atas peralatan, kendaraan, gedung-gedung, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Jadi guys, yang kedua adalah perlengkapan. Perlengkapan merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan untuk masa penggunaan kurang dari 1 tahun. Contohnya misalnya seperti ATK. Jadi konsep jurnal perlengkapan ini adalah beban perlengkapan titik-titik pada perlengkapan titik-titik. Isi titik-titik bisa kita ganti menjadi toko, bisa kantor. Kemudian untuk uang daripada konsep jurnalnya adalah kita ambil dari sejumlah yang terpakai ya guys. Berikut contohnya beserta jurnal penyesuaian untuk perlengkapan. Dan yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Apa sih beban yang masih harus dibayar itu? Beban yang masih harus dibayar adalah merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar. Yang menjadi konsep jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar adalah titik-titik yang masih harus dibayar pada utang titik-titik. Isi titik-titik bisa bervariasi ya. Bisa saja bunga, bisa saja gaji. Kemudian akun untuk yang masih harus dibayar itu bisa kita ganti menjadi biaya titik-titik pada utang titik-titik. Mungkin itu saja guys. Di sini ada ilustrasi untuk contoh soal beban yang masih harus dibayar di muka. Berikut dengan penyelesaian serta jurnal penyesuaiannya.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk jurnal penyesuaian selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih guys, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.